Di tengah guncangan perubahan dunia, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarahnya. Sosok sederhana dari Solo, Joko Widodo, atau yang lebih akrab dikenal Jokowi, hadir dengan visi besar, membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat pusat, dan menjadikan negeri ini lebih adil dan merata. Jokowi bukanlah politisi biasa. Ia memulai karirnya sebagai pengusaha furnitur, menjadi wali kota Surakarta atau lebih dikenal Solo pada tahun 2005 sampai tahun 2012, lalu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 sampai 2014. Gaya kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat menjadikannya dicintai. Di tahun 2014, ia terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sejak awal, ia memiliki satu misi, membangun Indonesia secara merata, bukan hanya di kota besar, tetapi hingga pelosok negeri. Berikut perjalanan karir politik dan pemikiran Jokowi terhadap kemajuan Indonesia. Sebelum kita mulai, dukung channel kami Pelopor Kemajuan dengan menekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Joko Widodo menjabat sebagai wali kota Surakarta dari tahun 2005 hingga 2012. Saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Surakarta, ia menorehkan beberapa prestasi yang nyata. Berikut adalah beberapa prestasi Joko Widodo selama menjabat sebagai wali kota Surakarta dari tahun 2005 hingga 2012. 1. Revitalisasi pasar tradisional. Jokowi fokus merevitalisasi pasar tradisional untuk meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan pedagang. Pasar yang direvitalisasi oleh Jokowi adalah Pasar Gede, Pasar Klewer, dan Pasar Legi. Pendekatan Jokowi dalam merelokasi pedagang dilakukan secara persuasif sehingga minim konflik. Memindahkan hampir 1.000 pedagang kaki lima dari Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klitikan, Notoharjo, tanpa kekerasan. Saat relokasi dilakukan, Jokowi menggelar arak-arakan sepanjang jalan menuju Pasar Klitikan. 2. Pembangunan infrastruktur dan transportasi. Jokowi juga membangun infrastruktur dan transportasi Solo seperti Batik Solo Trans atau BST. Batik Solo Trans merupakan layanan bus raya terpadu yang beroperasi di kota Surakarta. Layanan ini diresmikan pertama kali oleh Wali Kota Surakarta, Joko Widodo, pada tanggal 1 September 2010. BST terdiri atas 12 koridor dengan 6 koridor utama dan 6 koridor pengumpang. Layanan ini diharapkan dapat mengurai dan mencegah kemacetan di kota Solo, bersama dengan pengembangan transportasi lainnya. Revitalisasi Jalan Slamet Riyadi. Jalan Slamet Riyadi juga merupakan jalan protokol, dengan panjang 12 km dan lebar 30 meter. Jokowi menata ulang jalan utama kota agar lebih ramah pejalan kaki dan estetis. Jalan ini juga memiliki beberapa kelengkapan, seperti jaringan jalan, jalur pedestrian, ruang terbuka, dan ruang parkir. Jalan Slamet Riyadi juga menjadi pusat berkumpulnya anak muda dan jalur strategis di Solo. Penyediaan jalur sepeda. Jokowi juga menciptakan jalur khusus sepeda sebagai upaya mendukung transportasi ramah lingkungan. 3. Kota ramah budaya dan pariwisata. Selama menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi terus berusaha mengembangkan Solo sebagai kota budaya dengan menggelar acara seperti Solo Batik Carnival dan Solo International Performing Arts atau SIPA. Dengan tujuan memperkuat identitas kota Solo sebagai pusat batik dan budaya Jawa, agar dapat menarik wisatawan domestik dan internasional. 4. Pelayanan publik yang inovatif. Sebagai wali kota Surakarta, Jokowi juga meluncurkan beberapa kebijakan seperti meluncurkan program layanan kesehatan gratis atau PKMS untuk warga miskin,
Sejak tahun 2008, pemerintah Kota Solo menerapkan program pemeliharaan kesehatan masyarakat Surakarta atau PKMS. Ada dua bentuk PKMS, yakni Gold dan Silver. PKMS Gold diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam surat keputusan wali kota tentang masyarakat miskin. Semua biaya perawatan ditanggung pemerintah kota. Adapun PKMS Silver diperuntukkan bagi penduduk Kota Solo berupa bantuan perawatan kesehatan maksimal Rp2 juta per orang per perawatan. Dengan mengantongi kartu PKMS, warga yang sakit cukup datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain pelayanan kesehatan, Jokowi juga mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu di kantor pemerintahan untuk mempercepat pengurusan izin dan administrasi. Jokowi juga menggunakan mobil dinas Kijang Innova untuk menunjukkan gaya kepemimpinan sederhana. 5. Penataan kota dan ruang terbuka hijau. Penataan kota serta ruang terbuka hijau juga menjadi salah satu wujud untuk menciptakan Solo yang lebih baik dengan merevitalisasi Taman Balakambang dan memperbaiki berbagai ruang terbuka hijau untuk menciptakan kota yang lebih nyaman dan layak huni. Jokowi juga mengubah kawasan kumuh di bantaran Sungai Bengawan Solo menjadi lebih tertata. 6. Penghargaan nasional dan internasional. Selama menjabat, Jokowi menerima berbagai penghargaan, seperti Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia, penghargaan sebagai Wali Kota Terbaik versi majalah Tempo 2008. The City Mayors Foundation menempatkan Jokowi di posisi ketiga sebagai Wali Kota Terbaik dunia dalam pemilihan World Mayor Project 2012. Dan Green City Award atas keberhasilannya mengembangkan kota berwawasan lingkungan. 7. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jokowi dikenal sering turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat melalui pendekatan belusukan. Ini meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah. Prestasi Jokowi di Solo inilah yang menjadi fondasi dan pijakan penting dalam karier politiknya hingga terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itulah tadi 7 prestasi Jokowi selama menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Prestasi Jokowi di Surakarta inilah yang menjadi fondasi dan pijakan penting dalam karir politiknya hingga terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Setelah sukses menjadi Wali Kota Surakarta, Jokowi maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2012 berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok. Pasangan Jokowi-Ahok diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Mereka menghadapi pasangan petahana Fauzi Bowo-Nakrowi Ramli. Dalam putaran kedua, Jokowi-Ahok berhasil memenangkan pemilihan dengan 53,82% suara. Kemenangannya di Pilgub DKI Jakarta akan membawa perubahan yang signifikan di Jakarta. Setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi fokus menjalankan kebijakan utamanya dan segera menjalankan sejumlah program unggulan yang menjadi ciri khas kepemimpinannya. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jakarta, Jokowi menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP untuk menyederhanakan perizinan, dengan tujuan mengurangi praktik korupsi dan pungli dalam birokrasi. Penataan kota dan infrastruktur di Jakarta tidak luput dalam program Jokowi. Pada tahun 2013, Jokowi memulai pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta. Ide pembangunan MRT di Jakarta telah dicetuskan sejak tahun 1985 oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi saat itu, B.J. Habibie. Pada tahun 2004, studi oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang, JICA, mengungkapkan bahwa pertumbuhan kendaraan di Jabodetabek yang sangat cepat akan mulai berakibat pada arus lalu lintas. Jika tidak ada terobosan untuk membangun sebuah sistem transportasi publik yang utama, hal tersebut akan mengakibatkan kemacetan yang semakin padat dan semakin parah. Proses pembangunan moda transportasi ini dimulai tahun 2013.
Jalur pertama layanan MRT Jakarta dioperasikan tanggal 24 Maret 2019, menjadikannya layanan kereta bawah tanah pertama yang beroperasi di Indonesia. Jalur yang telah beroperasi saat ini merupakan jalur sepanjang 15,7 km yang menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran HI. Melanjutkan proyek normalisasi sungai dan pembangunan waduk untuk mengurangi banjir. Sepanjang tahun 2013, proyek-proyek normalisasi dalam rangkaian JEDI, Jakarta Emergency Dredging Initiative, dilakukan intensif. Yang paling dikenal adalah pengembalian fungsi Waduk Pluit, Waduk Riario, dan Kali Pesanggerahan. Usaha ini menuai banyak pujian, bahkan dari luar negeri. Dengan normalisasi ini diakui oleh BPBD bahwa banjir 2014 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Durasi banjir memang lebih lama karena puncak musim hujan yang lebih panjang, tetapi luas genangan berkurang. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, program besar yang diluncurkan pada masa Jokowi untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan adalah Kartu Jakarta Sehat, yang memberikan akses kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, dan Kartu Jakarta Pintar untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Kartu Jakarta Sehat sebenarnya adalah program asuransi yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi, sehingga memungkinkan masyarakat DKI Jakarta mendapat pelayanan paling dasar tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Sementara Kartu Jakarta Pintar adalah program terseleksi bagi murid yang tidak mampu, agar mampu membeli peralatan dan kebutuhan pendidikan. Sebanyak 5 pasar tradisional dibangun dan direnovasi dengan fasilitas memadai selama tahun 2013, antara lain Pasar Manggis, Pasanggerahan, Kebun Bawang, Kebun Duri, dan Nangka Bungur. Para pedagang dibebaskan dari sewa, tetapi harus turut memelihara pasar dan menaati aturan untuk tidak mengalihkan sewa atau menjual kiosnya ke pihak lain. Pedagang hanya akan dikenakan biaya perawatan, listrik, dan air saja. Pada tahun 2014, sebanyak 4 pasar tradisional lainnya juga telah selesai, antara lain Pasar Kramat Jati, Pasar Ciplak, dan Pasar Grogol, dari total 14 pasar yang akan dibenahi. Aksi paling dikenal dari Jokowi dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah di Pasar Minggu dan Pasar Tanah Abang. Jika di Pasar Minggu pedagang dipindahkan ke lokasi binaan PKL Pasar Minggu, maka di Blok G pedagang dipindahkan ke Blok G Tanah Abang. Awalnya pedagang mengeluh sepinya pengunjung, tetapi berbagai fasilitas Blok G terus dilengkapi antara lain eskalator, undian berhadiah mobil, hingga fasilitas Wi-Fi gratis. Jokowi dikenal sering belusukan, yaitu mendatangi langsung permukiman warga untuk berdialog dengan masyarakat, serta melihat permasalahan secara langsung. Melalui pendekatan belusukan, kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah dapat meningkat. Pada 2014, Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2014. Setelah memenangkan pemilu, Jokowi resmi mengundurkan diri dari jabatan gubernur pada 16 Oktober 2014. Posisi Gubernur DKI Jakarta kemudian dilanjutkan oleh wakilnya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Masa jabatannya yang singkat, tetapi penuh gebrakan, menjadi pijakan kuat yang membawanya ke panggung politik nasional sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik, pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program belusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden. Jokowi maju dalam pemilu presiden 2014 bersama Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden. Diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai PKB, dan Partai Hanura.
Jokowi JK menghadapi pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. KPU menyatakan Jokowi menang dengan 53,15% suara, sementara Prabowo mendapatkan 46,85%, menjadikannya Presiden ke-7 Indonesia dan Presiden pertama dari kalangan sipil biasa yang bukan berasal dari elit politik atau militer. Setelah berhasil memenangkan pemilu dan dilantik menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014, fokus utama Jokowi pada periode pertama adalah pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas nasional dan daya saing ekonomi. Infrastruktur menjadi prioritas utama. Jokowi percaya tanpa infrastruktur yang kuat, ekonomi tak akan tumbuh dengan baik. Dari Sabang sampai Merauke, ia memastikan setiap sudut negeri terhubung. Pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Trans Jawa dan Trans Sumatera menjadi simbol nyata ambisi besar Jokowi. Dengan panjang ribuan kilometer, jalan tol ini menghubungkan kota-kota besar dan membuka akses ekonomi baru. Jalan tol Trans Jawa adalah sebuah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa, Indonesia. Jalan tol Trans Jawa membentang antara Pelabuhan Merak, Cilegon, di Provinsi Banten, hingga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi di Jawa Timur. Jaringan jalan tol ini menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya melalui jalan tol, yang membentang sepanjang lebih kurang 1.167 km. Pada tanggal 20 Desember 2018, Jakarta hingga Surabaya telah resmi tersambung dengan jalan tol ini. Jalan tol Trans Sumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.704 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera, dari Lampung hingga Aceh. Jalan tol ini adalah jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, dan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta-Merak. Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas, jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km. Selain jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, Jokowi juga membangun tol Jabodetabek. Jaringan ini memperkuat konektivitas di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan proyek utama, Tol Jakarta Lingkar Luar 2, Tol Cibitung Cilincing, Tol Kunciran Serpong, Tol Serpong Cinere, Tol Cimanggis Cibitung, Tol Bali Mandara, juga tidak luput dari program utama Jokowi, peningkatan infrastruktur tol di Bali untuk mendukung pariwisata dan memperkuat konektivitas di Pulau Dewata, melalui peningkatan kapasitas dan digitalisasi gerbang tol. Diharapkan dapat menunjang sektor pariwisata Bali. Pembangunan jalan tol di Pulau Borneo dengan target 2.300 km diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi dan konektivitas antar kota di Kalimantan. Proyek utama yang telah beroperasi, Tol Balikpapan Samarinda sepanjang 99 km, mendukung akses ke ibu kota Nusantara. Pulau Sulawesi juga menjadi proyek utama pembangunan tol. Tujuan pembangunan tol Sulawesi adalah memperkuat konektivitas di Pulau Sulawesi untuk mendukung distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi. Dengan proyek utama, Tol Manado Bitung, Tol Makassar Pelabuhan Baru, dan Tol Makassar Parepare yang dalam pembangunan. Di tanah Papua, yang selama ini tertinggal, Jokowi membangun Trans Papua sepanjang 4.330 km, membuka jalur yang menghubungkan pedalaman dan kota. Sebuah langkah yang dianggap mustahil sebelumnya. Tujuan pembangunan jalan tol di Papua untuk membuka akses wilayah pedalaman yang selama ini sulit dijangkau. Dengan proyek utama, Tol Jayapura-Wamena dalam perencanaan. Total jalan tol yang telah dibangun hingga akhir tahun 2023 di era Jokowi mencapai lebih dari 2.100 km, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan infrastruktur tercepat di Asia Tenggara. Selain pembangunan jalan tol, bandara dan pelabuhan pun masuk di dalam proyek utama Jokowi.
baik itu proyek pembangunan atau pengembangan. Berikut pembangunan dan pengembangan bandara di Indonesia era Jokowi. 1. Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara Internasional Yogyakarta diresmikan pada tahun 2019, menggantikan Bandara Adi Sucipto yang sudah over kapasitas. Memiliki kapasitas hingga 20 juta penumpang per tahun. 2. Bandara Internasional Kertajati, BIJB. Bandara Internasional Kertajati mulai beroperasi pada 2018 sebagai salah satu bandara terbesar di Indonesia. Berfungsi sebagai hub transportasi di Jawa Barat, mendukung Bandara Soekarno-Hatta. 3. Pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terminal 3 dibangun untuk meningkatkan kapasitas penumpang hingga 25 juta per tahun. Serta proyek kereta bandara juga direalisasikan untuk meningkatkan aksesibilitas. 4. Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, NTT. Dikembangkan sebagai bagian dari program destinasi wisata super prioritas, agar dapat menyokong pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Kelima, Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dikembangkan untuk mendukung proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. 6. Bandara Internasional Mopah, Merauke, Papua Selatan. Bandara ini ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung konektivitas wilayah timur Indonesia. Berikut pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Indonesia era Jokowi. 1. Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, berfungsi sebagai pelabuhan ekspor otomotif terbesar di Indonesia. Pelabuhan ini ditargetkan mampu menangani 7,5 juta TEU kontainer per tahun pada tahap akhir. 2. Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, dikembangkan sebagai pelabuhan hub internasional di Sumatera. Diharapkan menjadi pintu gerbang perdagangan ke kawasan Asia Tenggara dan Eropa. 3. Pelabuhan Makassar Newport, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelabuhan Makassar Newport menjadi pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Fungsi utama pelabuhan ini agar dapat memperkuat jalur logistik dan distribusi ke wilayah timur Indonesia. 4. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Terminal Kalibaru dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan terbesar di Indonesia, serta menjadi pusat ekspor dan impor utama di Indonesia. 5. Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Dikembangkan sebagai pelabuhan internasional yang terhubung dengan jalur perdagangan Asia Pasifik. Bagian dari rencana kawasan ekonomi khusus. 6. Pelabuhan Sorong, Papua Barat. Ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung konektivitas maritim di kawasan timur Indonesia, serta dapat mendukung jalur tol laut yang menghubungkan Papua dengan wilayah barat Indonesia. 7. Pelabuhan Benoa, Bali. Pelabuhan Benoa dikembangkan menjadi pelabuhan wisata untuk mendukung industri pariwisata Bali. Pelabuhan Benoa dirancang untuk menerima kapal pesiar internasional. Proyek-proyek ini bertujuan untuk menghubungkan wilayah-wilayah terluar, terdepan, dan terpencil di Indonesia, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kapasitas ekspor dan impor, serta penguatan sektor pariwisata. Bandara dan pelabuhan yang dibangun di destinasi wisata prioritas seperti Labuan Bajo, Bali, dan Mandalika mendukung target kunjungan wisatawan internasional. Proyek-proyek ini merupakan bagian dari visi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi maritim dan logistik utama di dunia. Jokowi memahami bahwa membangun bangsa bukan hanya soal jalan dan jembatan, tetapi juga membangun manusia. Pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial menjadi fokus berikutnya. Kartu Indonesia Pintar atau KIP
Melalui Kartu Indonesia Pintar, jutaan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa terus bersekolah. Pendidikan menjadi kunci untuk masa depan yang lebih cerah. Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Kartu Indonesia Sehat membuka akses layanan kesehatan gratis untuk rakyat kecil. Puskesmas dan rumah sakit menjadi lebih dekat dengan rakyat. Program Keluarga Harapan PKH. Program Keluarga Harapan memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin, membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan. Selain program Kartu Indonesia, Jokowi juga berusaha untuk pengentasan kemiskinan. Dengan memberikan bantuan pangan non-tunai, BPNT yang kini berubah menjadi program sembako, memberikan akses pangan murah bagi masyarakat miskin, dan subsidi listrik bagi rumah tangga pendapatan rendah. Dalam usaha menurunkan angka backlog perumahan dan memperbaiki kualitas perumahan rakyat, Jokowi juga mengeluarkan program perumahan rakyat seperti program 1 juta rumah, menyediakan hunian layak untuk masyarakat rendah, ASN, dan TNI Polri, serta pembangunan rusunawa di wilayah perkotaan untuk mengurangi kawasan kumuh. Setelah memenangkan pemilu pada tahun 2014, Jokowi tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk melanjutkan memimpin Indonesia. Pemilihan umum presiden 2019 adalah momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pilpres ini merupakan ajang kontestasi antara dua pasangan calon, yaitu Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno, yang bersaing memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden untuk periode 2019 sampai 2024. Pada tanggal 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif secara serentak. Pemilu ini adalah yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan lebih dari 190 juta pemilih terdaftar dan lebih dari 800.000 TPS di seluruh Indonesia, serta luar negeri. KPU mengumumkan Joko Widodo Ma'ruf Amin memperoleh suara sebesar 55,50% dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno memperoleh suara sebesar 44,50%. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI oleh MPR. Jokowi dalam pidatonya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan nasional, mempercepat reformasi birokrasi, dan meningkatkan kualitas SDM. Pada periode kedua kepemimpinannya, Presiden Jokowi berfokus pada pembangunan infrastruktur lanjutan, pemindahan ibu kota negara, penguatan ekonomi digital, dan penanganan pandemi COVID-19. Untuk dapat mempercepat waktu tempuh antar wilayah, meningkatkan konektivitas nasional, serta memperlancar distribusi barang dan jasa, Jokowi tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, Tol Trans Sulawesi, dan Tol Trans Balikpapan Samarinda di Kalimantan Timur, yang mendukung pengembangan ibu kota Nusantara. Selain melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan tol, Jokowi juga melanjutkan pembangunan maupun pengembangan pelabuhan serta bandara di Indonesia. Jokowi juga membangun Light Rail Transit Jabodebek yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota satelit seperti Bekasi dan Depok yang mulai beroperasi pada tahun 2023. Pengembangan MRT Jakarta Fase 2, Bundaran HI, Kota Tua, serta penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, yang telah beroperasi pada 2024. Selain infrastruktur, Presiden Jokowi menyadari bahwa ketahanan energi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program strategis pun diluncurkan. Program ini adalah salah satu yang paling ambisius, bertujuan untuk menambah kapasitas pembangkit listrik nasional hingga 35.000 MW. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan listrik industri, rumah tangga, dan daerah-daerah terpencil. Sebagai bagian dari komitmen terhadap lingkungan, Jokowi mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan. Proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB,
Sidrap di Sulawesi Selatan, dan pembangkit listrik tenaga surya di Kupang adalah contoh nyata dari visi ini. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Pada tahun 2019, Indonesia dan dunia diterpa bencana COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu ujian terbesar kepemimpinan Jokowi. Perekonomian melemah dan kesehatan rakyat terancam. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat vaksinasi tertinggi di dunia. Dengan lebih dari 400 juta dosis vaksin COVID-19 yang telah diberikan. Memprioritaskan tenaga kesehatan, lansia, dan kelompok rentan dalam vaksinasi tahap awal. Dalam penanganan wabah ini, Presiden Jokowi berusaha mengurangi beban masyarakat dengan mengucurkan bantuan langsung tunai, BLT, dan program Kartu Prakerja untuk membantu masyarakat terdampak pandemi, subsidi upah dan bantuan kredit untuk UMKM, serta penundaan pembayaran pajak dan restrukturisasi kredit untuk pelaku usaha. Untuk meningkatkan investasi langsung dari dalam dan luar negeri, serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Jokowi mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, bertujuan menyederhanakan regulasi investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia, serta menyederhanakan izin usaha dan memperkuat perlindungan tenaga kerja. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 yang membahas isu ekonomi global, energi, dan kesehatan. Dalam pertemuan KTT G20 telah menghasilkan berbagai kesepakatan penting terkait pemulihan ekonomi global dan transisi energi. Indonesia juga menjadi penengah dalam konflik internasional, termasuk memberikan bantuan kemanusiaan dan diplomasi damai di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan kerjasama internasional di bidang energi terbarukan dan perubahan iklim. Selama periode kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah mencatatkan berbagai prestasi dalam pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota, penguatan ekonomi digital, serta diplomasi internasional. Meskipun menghadapi tantangan besar seperti pandemi COVID-19, Jokowi berhasil memimpin Indonesia menuju pemulihan ekonomi dan transformasi menuju masa depan yang lebih modern dan berkelanjutan. Kepemimpinan Jokowi selama 2 periode ini telah membawa perubahan signifikan dalam pembangunan Indonesia, meskipun masih menghadapi tantangan di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo resmi pensiun sebagai Presiden Republik Indonesia dan kembali ke Solo tanah kelahirannya dan hidup sebagai masyarakat biasa. Terima kasih Pak Jokowi atas dedikasi dan pengabdianmu kepada negeri ini. Ayo dukung channel kami dengan menekan like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih.